Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawan SMM di mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data di pertemuan Minggu 5. Melanjutkan dari materi sebelumnya, sebentar. Oke, sudah terlihat. Masih di pembahasan statistik deskriptif. Di bagian kedua ini, sudah dijelaskan bahwa kemarin statistik deskriptif ini digunakan untuk beberapa penyaluran, pembagian, atau pengacaran. Jadi nanti di kawan-kawan untuk pembagian frekuensi atau pencarian statistik deskriptifnya atau deskriptif frekuensinya itu tergantung dari penyaluran frekuensinya, dari pembagian frekuensinya atau pencarian frekuensinya. Dalam statistik itu biasanya diartikan sebagai keadaan yang menggambarkan bagaimana nilai frekuensi dari gejala atau variabel ini yang digambangkan dengan angka telah tersalur atau terpancar. Kita lanjut, ini sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada distribusi relatif versus dengan distribusi kumulatif. Ada distribusi relatif atau distribusi absolut, itu adalah nilai frekuensi dalam banyaknya data atau angka yang bersifat absolut. Sedangkan untuk distribusi kumulatif, itu adalah frekuensi dalam bentuk persentase. Ini juga sudah saya jelaskan dan sudah kita bahas bareng-bareng ya kemarin. Selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data di sini adalah membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar, baik grafik poligon, histogram, atau OGIF. Ini nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu membuat penyajian data dalam bentuk gambar. Istilah penting dalam penyajian data ada beberapa di antaranya berkaitan dengan batas kelas. Ini nilai terendah dan nilai tertinggi pada suatu kelas. Ada nilai tengah kelas. Di sini nilai yang letaknya di tengah kelas. Nilai tepi kelas adalah nilai batas antar kelas yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Sedangkan kalau frekuensi kumulatif, itu penjumlahan frekuensi pada setiap kelas. Baik meningkat itu kurang dari, atau menurun adalah lebih dari. Ada satu contoh distribusi frekuensi di sini dengan memiliki kelas 1 sampai dengan kelas 5. Ada nilai intervalnya di sini ada 160 sampai dengan 303 dan seterusnya sampai maksimal 878. Nilai frekuensinya juga sudah dijelaskan di sini. Nah, di sini interval ada dua. Yang di bagian sebelah kiri ini termasuk ke dalam batas kelas bawah. Yang data di sebelah kanan ini merupakan batas kelas atas. Yang pertama adalah nilai tengah. Nilai tengah adalah nilai yang letaknya ada di tengah kelas. Masukkan nilai tengah kelas di sini maksudnya adalah nilai 160 ditambah 303 dibagi 2.
maka didapat nilai 231,5. Kemudian yang kedua adalah 304 ditambah 447 dibagi 2. Yang ketiga 448 tambah 591 dibagi 2. Yang keempat 592 tambah 735 dibagi 2. Yang terakhir berarti di 736 ditambah 878 dibagi 2. Ini adalah nilai tengah kelas. Jadi nilai yang memang letaknya di antara atau di tengah kelas. Di antara 160 sampai dengan 303 dibagi 2. Kemudian ada nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas di sini adalah nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Dengan menggunakan interval yang sama dan nilai frekuensi yang sama, di sini kita harus mencari nilai tepi kelas. Bagaimana cara mencari nilai tepi kelas? Caranya adalah kita harus menghitung border nilai batas antar kelas. Ya, nilai border antar kelas itu di situ sudah dijelaskan bahwa secara konsep dasar, ya, nilai kelas, nilai tepi kelas itu digunakan untuk menghilangkan celah nih antara interval. Karena biasanya datanya dibilangan bulat. Sebelumnya, rumus yang sudah saya jelaskan, kalau tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi atas itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Atau juga bisa dihitung dengan pakai cara ambil rata-rata dari batas kelas sebelumnya dan batas bawah kelas sebelumnya. Jadi di sini misal contoh di tepi bawah kan 160, berarti 160 ditambah 159 dibagi 2. Atau di sini 160 dikurang 0,5, maka hasilnya 159. Nah, kemudian di tepi atas 303 itu nanti ditambah 0,5 dan seterusnya. Jadi intinya itu bisa kawan-kawan tambahkan 0,5 ke atas dan dikurangi 0,5 ke bawah. Atau bisa kawan-kawan gunakan nilai rata-rata batas antar kelasnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya interval jadi lebih kontinu sehingga tidak ada celah di nilai tepi kelas. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa sih bisa ada angka 0,5 tadi? Di sini 0,5 berasal dari setengah satuan data terkecil. Pada tabel di sini sudah dijelaskan ada 160, misalnya ada 161, 162, 163, dan seterusnya sampai 303. Jarak antara angka itu adalah 1. Jika setengahnya adalah 0,5. Karena kita ingin mengubah data diskrit menjadi kontinu, nyambung tanpa celah, artinya kalau tidak menggunakan tepi, ada celah, berarti antara 303 dengan 304. Kenapa bukan menggunakan angka lain? Kalau kita tambahkan 1, itu terlalu besar, sehingga nanti hasilnya akan menjadi tumpang tindih.
Kalau kurang dari 0,5 masih ada celah di sini tadi. Jadi 0,5 adalah nilai yang pas untuk data satuan satu. Yang menjadi catatan penting di sini bahwa nilai data yang dipakai tepi sama dengan batas kurang lebih setengah dikali satuan terkecil. Sehingga berasal dari setengah satuan data digunakan supaya interval kontinu dan menghilangkan celah antar kelas. Selanjutnya, selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif di sini adalah penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat itu kurang dari atau menurun lebih dari. Di masing-masing interval yang sudah kita tentukan sebelumnya, ada nilai frekuensi yang sudah ditentukan. Di tepi kelas di sini juga sudah kita hitung di perhitungan sebelumnya di sini. Jadi hanya kita tinggal pindahkan saja hasil-hasilnya tadi ke sini. Nah, sekarang kita harus tentukan nilai frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Kalau nilai frekuensi kurang dari itu ada penambahan nilai frekuensi. Frekuensi pertama itu dimulai dari angka 0. 0 ditambah 2, maka hasilnya 2. 2 ditambah 5, maka hasilnya 7. 7 ditambah 9, maka hasilnya 16. 16 ditambah 3, hasilnya 19. 19 ditambah 1, hasilnya 20. Nilai frekuensi total 20 di sini harus sama dengan jumlah frekuensi yang di sini. Sedangkan kalau frekuensi lebih dari, itu atau menurun, frekuensinya menurun atau berkurang. Berarti nilai yang paling maksimal di sini adalah 20. Berarti yang dimulai dari frekuensi lebih dari 20, dikurangkan 2. Di sini jadi 18. 18 dikurang 5, di sini jadi 13. Di sini 13 dikurang 9, sehingga jadinya 4. 4 dikurang 3, jadinya 1. 1 dikurang 1, hasilnya adalah 0. Ingat ya, diperhatikan kalau penjumlahan nilai frekuensi pada setiap kelas itu baik kalau yang meningkat adalah kurang dari, yang menurun itu adalah lebih dari. Jangan sampai kebalik atau bertukar. Nah, ada tabel penyajian data histogram. Di sini terlihat bahwa grafik yang berbentuk balok, di mana sumbu horizontal atau nilai X adalah tepi kelas. Ingat ya, dan sumbu vertikalnya adalah Y, yaitu nilai frekuensi setiap kelas. Intervalnya tadi sudah kita hitung dan sudah kita tentukan di sini. Dan nilai, salah, frekuensinya juga sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga didapatkan nilai, oh ternyata tepi kelas interval adalah di 195 sampai 303, 305, dan seterusnya. Yang frekuensi yang tadi ya, yang ini 25931. Selanjutnya ada data grafik poligon. Grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelasnya. Nilai tengah juga sudah kita dapatkan di sini.
ya. Kemudian nilai frekuensi jumlahnya juga sudah kita dapatkan di sebelumnya. Sehingga berbeda dengan gambar sebelumnya, kalau sebelumnya itu adalah histogram yang grafiknya dalam bentuk balok, kalau poligon itu dia bentuknya adalah diagram atau grafik garis yang menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi. Bisa ya membedakan antara grafik poligon dan histogram ini sangat terlihat sangat jelas. Kemudian ada kurva Ogive, diagram garis yang menunjukkan antara kombinasi interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Intervalnya sudah kita ketahui, tapi kelasnya juga sudah kita hitung di sebelumnya. Nah, yang kita harus cari adalah nilai frekuensi kurang darinya dan nilai frekuensi lebih dari. Ini sama ya, seperti hitungan frekuensinya berarti tadi 2, 5, 9, dan 1. Nah, berarti bagaimana cara menghitung frekuensi kurang dari? Berarti di sini kawan-kawan harus membuat nilainya menjadi persentase. 2 dibagi 20 dikali 100. Maka hasilnya nanti di sini 10%. Dan seterusnya. Ya, dapat dari mana nilai frekuensi kumulatif itu dari sini ya. Yang frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Sehingga nanti grafik penyajian datanya seperti ini. Ada perpotongan yang warna merah ini adalah nilai frekuensi kumulatif kurang dari. Yang berwarna biru ini adalah perpotongan antara frekuensi kumulatif lebih dari. Sehingga ada perpotongan di antara nilai atas dan nilai bawah, kurang dari dan lebih dari, di kurang lebih nilainya 10 dan 400, di antara 447,5 sampai dengan 591,5. Ini adalah salah satu gambar histogram dan poligon. Jadi di sini sudah terlihat sangat jelas perbedaannya antara grafik histogram, poligon, dan ogive. Oke, jadi kawan-kawan, kita akan membahas ini lebih mendalam karena di dalam visualisasi dan analitik data dan visualisasi data, di sini sangat terbantu sekali karena selain selain penyajian dalam bentuk tabel melalui data-data statistik yang berbentuk tadi, baik dari histogram, ogive, atau poligon, itu dituangkan juga dalam bentuk gambar. Ya. Jadi selain tabel-tabel yang sudah kita sajikan tadi, seperti tabel frekuensi, tabel distribusi, dan lain-lain yang memang merupakan alat penyajian data yang berbentuk kolom dan lajur, yang di dalamnya itu nanti dimuat angka-angka yang memang menjelaskan atau menggambarkan pancaran atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi dasar kita hitung. Tadi kemarin juga sudah kita sempat jelaskan terkait dengan macam-macam tabel distribusi frekuensi. Ada yang data tunggal, ada tabel distribusi frekuensi data dikelompokkan, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, ada tabel distribusi frekuensi relatif, kemudian ada tabel distribusi presentasi kumulatif, dan membuat serta menentukan langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi juga baik data tunggal
maupun tabel data dikelompokkan juga sudah kita jelaskan kemarin dan sudah kita bahas. Jadi di minggu minggu ini terkait dengan frekuensi statistik sudah lihat jelas kalau perbedaan grafik di sini merupakan alat dalam penggambaran yang sifatnya pada distribusi frekuensi, khususnya yang tertuang dalam bentuk gambar, baik berupa garis, batang, lambang, dan lain-lain. Seperti juga yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, macam-macam grafik atau gambar itu ada yang balok, batang atau bar chart, ada lingkaran atau diagram pastel atau circlegram, ada grafik gambar atau piktogram, ada grafik peta atau kartogram, ada grafik garis, poligon, atau grafik frekuensi, ada grafik ruang atau grafik histogram, dan lain-lain. Itulah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ini kita hanya melanjutkan hitungan penyajian analitik datanya berdasarkan apa yang harus kita munculkan di dalam visualisasi data atau analitik data. Perlu diingat ya, jangan sampai dalam penyajian data itu dibuat distribusi frekuensinya dulu dalam sajian gambar, ya, baik tabel tadi maupun dalam bentuk grafik atau gambar. Dan perlu diperhatikan juga kalau soalnya terkait dengan statistik distribusi relatif dan kumulatifnya itu mereka tergantung dari nilai frekuensinya. Ada yang dalam bentuk nilai desimal, batas kelas atas bawah, dan ada juga yang dalam bentuk persentase. Baik, nah, itu adalah penjelasan terkait dengan materi lanjutan dari pertemuan minggu 4 terkait dengan tugas atau hal-hal yang lain terkait dengan materi yang saya sudah jelaskan di minggu ini. Silakan kalau seandainya ada yang masih ingin ditanyakan atau kurang jelas, kita bisa diskusikan di dalam grup. Kalau seandainya misalkan ada yang ditanyakan, langsung saja. Dan untuk tugas, nanti silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di kelas, dikerjakan, dan jangan lupa dikumpulkan. Jika masih ada yang kebingungan dalam pengerjaan tugas atau dengan tugasnya itu sendiri, silakan langsung ditanyakan saja. Baik, untuk pertemuan hari ini dan penjelasan minggu ini kita cukupkan dulu. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pertemuan dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah, amin. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan menyelesaikan satu semester ini sampai dengan selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.